Oke, balik lagi di Pesta Band. Happy rame-rame. Happy rame-rame. Kali ini ada Mr. Albert Tanabe. Tepuk tangan dong buat... Wah, ini orang dapur nggak tepuk tangan gimana? Oke, Mr. Albert Tanabe. Panggilan sayangnya atau panggilan akrabnya apa sih biasanya? Baby biasanya baby. Enak banget tadi gue cek mata ya. Orang kan kalau cek mata pasti di bawah sini ya. Ya di bawah cek mata ya. Jadi lubang-lubangnya gitu tuh. Ini tamu kurang ajar ya. Minuman host diambil loh. Emang tamu ini Kita kurang kan biasa ajar. sharing, kita biasa sharing. Kita sebelumnya tidak pernah kenal. Oh, iya belum kenal, belum kenal. Kita kenal di sini. Oke. Kita kenal. Biasanya dipanggil AB, AB. AB ya. B. Sejak kapan nih awal-awal lo untuk menunjukkan taring lo sebagai seorang musisi solo? Wih. Aktifnya di 2021 lah, baru mulai aktif. Sebelumnya ngeband. Sebelumnya ngeband, tapi udah lama banget itu tahun 2010-an, 2009, 2008. Sempat ngeband yang serius atau gimana? Serius. Oke. Cuma bubar sebelum mastering mulu. Bubar sebelum mastering ya. Jadi kayaknya nampaknya karena sering dikecewakan anak band dia memutuskan untuk bersolo karir ya. Lu bersolo karir ya? Iya. Dari 2021. 21. Itu di era-era pandemi ya kalau nggak salah ya? Betul, betul. Alasannya apa tuh? Lu balik lagi dari tadinya ngeband, kayaknya lu udah lama melupakan tentang ngebandan, tiba-tiba muncul lagi hasrat. Sebenarnya sih nggak pernah lupa ya dari dulu. Cuma kan kalau gue dulu mengandalkan band gue, jadi kayak mau berkarya tuh selalu nungguin mereka, ayo bisa nggak? Wah belum bisa, belum bisa. Jadi ya singkat cerita justru karena pandemi lah, karena pas lagi pandemi itu kan banyak nganggurnya ya. Oke. Banyak bingung mau ngapain, jadi gue kayak banyak berpikir ulang, terus gue benar-benar akhirnya decide kayak gue harus ngelarin karya gue sampai kelar deh, jangan sampai mixing doang, sampai mastering gitu. Oke. Dan- Karena terus, karena buat gue di era sekarang itu justru lebih memudahkan kita untuk berkarya dibanding zaman dulu gitu loh. Ya jadi gue waktu itu berpikirnya kayaknya agak konyol ya kalau semua karya gue itu tidak pernah jadi sesuatu, gue pengen jadi legacy lah gitu. Kenapa alasannya untuk bersolo karir? Ini sih pertanyaan pentingnya nih tadinya. Lo ngeband banget kan? Gua udah dengerin lagu kokoh ngeband ini ya. banget, Iya suaranya ngeband ngeband banget, banget. suaranya ngeband banget. Kenapa memutuskan bersolo karir? Susah kah mencari teman-teman bagi untuk duitnya. ngeband gitu atau bagaimana? Yang satu emang ya teman-teman gue yang dulu tuh emang bangsat, emang bangsat mereka. Oke. Susah banget. Iya. uh. Ya sebenarnya kalau gue karena keterbatasan sih. Oke. Gitu. Gue tidak mencintai solo kalau gue. Oh, aslinya lo ngeband ya tetap ya? Gue tetap lebih senangnya ngeband. Oke, sebenarnya, oke, oke. gitu. Tapi memutuskan bersolo karir karena mungkin nggak ada teman-teman yang satu visi atau Iya, pemikiran betul. sama lo Susah. ya? Nah, 2021 munculnya itu bagaimana dan apa yang lo kerjain waktu itu sampai memutuskan untuk oke, gue mau balik lagi di dunia musik nih. Awal mulanya gue ketemu sama Mas Denny Casmala. Mas Denny Denca. Casmala Iya. si ya, oke. Oh, Iya. ketemu sama Enggak, Om Dencas ya? Iya, iya. Jadi kan Mas Dencas tuh waktu itu lagi ada promo tuh di IG. Oh. Promo Covid. Oh iya, Promo inget bikin gua. lagu Covid. Nah, Oke, yang dia sempat posting-posting di Yes, story, di yes. postingannya, oh promo Covid, ya buat teman-teman musisi bla 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 bla. Lo masuk di situ. Iya. Tapi sebelumnya udah kenal apa belum? Belum. Gue belum kenal. Gue belum kenal. Oh, Mas itu Denny. awalnya lo kenal sama Om Dencas Iya. tuh. Karena itu momennya pas banget sih, kayak gue waktu itu emang lagi ngontek-ngontekin band gue, kayak hey bikin karya lu lagi Covid nih, daripada ntar kita mati nggak punya karya. Oke, Iya. oke. Jadi anak-anak band gue kan tetap lagi pada kayak wah nanti deh gini, terus gue ketemu sama Mas Dencas, jadi kayak Dilihat momennya pas banget. Dari gitu. postingannya itu lo kabarin. Iya, gue kontak Mas Den, gue kirim lagu gue dan Mas Den approve, jadi kita akhirnya jalanin proyek itu. Gitu. Workshop ketemu lah ya. Oke, lagu apa tuh pertama kali lo lemparin ke Om Denny Casmala? Pertama tuh yang pertama tuh lagu yang si Tomorrow I'll Be Gone. Tomorrow I'll be gone, yang itu ya? Oh itu lagu Gue jarang Itu lagu banget. kita, kulit tapi di bawain ya. Itu lagu lumayan familiar ya di. Oh itu lagu pertama. itu lagu pertama. Lagu pertama lo kirim materi sama dia, musiknya berarti semua aransemen dan lain-lainnya dia yang Mas bikin dong? Dencas semua. Oh menarik. Lo lemparin aja dan dia bikinin semua, lo masuk take vokal,
Iya. beres sama dia karena Mas Dencas punya studio juga ya. Iya. Nah, kenapa alasan kita di dapur nih? Di dapur. Ini Tricooks ya, tepuk tangan dong Ya, buat tepuk tangan. Tricooks. Udah Tricooks. support podcast kita loh. Kalau nggak ada Tricooks, kita bingung loh mau ke dapur mana. Ingat loh. ya teman-teman, Tricooks bukan Tricox. Iya. Oke. Orang suka salah soalnya. Enggak, kita nggak salah. Dari tadi kita nggak salah. Otak Anda nampaknya agak salah ya. Iya, kita tidak salah dari tadi ya. Pokoknya Tricooks, thank you banget udah sediain wadahnya buat kita bikin podcast di sini. Kenapa tema kita di dapur nih, Mr. Abe nih? Karena kita mau ngulik lebih detail tentang proses yang mungkin teman-teman tidak tahu nih pas di rekamannya. Yoi, jadi namanya emang dapur rekaman ya guys. Dapur rekaman, gitu. Panas banget Panas, guys. di sini panas, cukup panas karena di dapur ya. Tapi buat teman-teman yang mau ke Tricooks, di depannya dingin banget. Yoi. Ya karena kita di dapur nih. Oke, di prosesnya itu berarti kurang lebih lo kirimin materi lo aja, langsung dikerjain sama Mas Denny Casmala ya. Ya. Berarti kayaknya kita skip aja karena nggak ada faedahnya lo di sini. Kita mau bahas rekaman, Anda Ya. tidak tahu, Anda Kan tinggal itu yang pertama. Oke. Yang pertama. Oke, karena dia membela diri, kita kasih kesempatan kedua dia untuk bahas. Itu yang pertama berarti kita nyatakan lo nggak layak tampil di sini. Tapi karena lo membela diri, emang ada yang kedua yang proses dapur rekaman? Pokoknya gue lagu pertama dan kedua, pokoknya 3 lagu pertama gue sama Mas Dencas itu mostly kita workshop doang, terus Mas Den yang aransemen, nanti ya tektok dikit lah. Oke. Gitu. Nah, Nggak, pada saat tapi mostly semua aransemen dia yang Mas Dencas, garap semua. Mas ya. Dencas. Oke, Oke. siap. Nah, sampai lagu keempat. Nah ini pembelaan lo nih. Iya. Pembelaan lo nih supaya lo layak ada di sini. Betul. Soalnya nggak semua orang kita tampilin di sini lo bro. Oke, Kalau keempat nah, kayak gimana? nah, lagu keempat itu kan yang judulnya Mas Kita Lagi Kau Dengar. Kebetulan di lagu itu jadi gue berkesempatan Aku, Iya. aduh. Emang Jadi kalau agak aneh dengernya ya kalau aku. habis Ya. ngebir Singarajang ini jadi suka melo. Oke, Singaraja terbaik. Menjak jadi solois dia makanya aku kamu. Jadi goblok jadi lupa ngomong apa. Aku apa saya apa gue? Ya di lagu itu jadi gue berkesempatan lah kerja sama Mas Eros Chandra. Eros Silaun Seven? Iya. Serius tuh bro? Iya. Nah, kamu kan udah tahu. Namanya podcast ya ampun. Jangan kenal. Ini Siap, bajingan juga nggak bisa diajak kompromi. Eros Chandra. Aku soalnya orangnya nggak suka fake smile, nggak suka yang Oke, Oke. gimana ceritanya? Lo Iya, bisa nah. nggak gini loh. Buat teman-teman yang lagi nonton mungkin nggak semua orang lo punya kesempatan langka ya untuk featuring ya. Lu hitungannya featuring ya? Featuring sama Mas Eros. Eros Silaun Seven. Ceritanya gimana sih? Awal muasalnya lo Jadi- bisa featuring sama dia. Ceritanya ya satu sih memang jodoh ya. Gua tuh jadi ceritanya 3 lagu gua pertama sama Mas Dencas itu kita akhirnya ngobrol-ngobrol. Pas kita ngobrol-ngobrol itu ternyata Mas Dencas itu memang masih ada relasi sama Mas Eros Chandra gitu. Oke, ada hubungan lah ya. Dan gue sendiri juga memang berelasi sama Mas Eros tuh dari tahun 2010-an lah gitu. Sebelumnya emang udah kenal sama Mas Udah Eros. kenal. Tapi Emang Mas gua Eros ngefans banget sama dia. Oke, lo ngefans sama Mas Eros. Mas Erosnya tahu lo main musik atau enggak? Tahu. Oh, dia Jadi, emang udah tahu ya. jadi awal perkenalan gue Mas Eros juga memang karena gue ngasih demo lagu gue ke dia, terus Oke. jadi kenalan, jadi Oke. temenan lah gitu. Hmm. Jadi dulu tuh gue sering banget kalau gue punya demo lagu gue tuh yang cuma nyampe mixing tuh, Heeh. gue selalu sering banget diskusi sama Mas Eros, Lo kasih dengar kirimin Mas lah. Eros Oke. ya. Dulu belum bisa kirim pak. Dulu bawa CD. bukan itu yang kecil-kecil itu apa? iPod ya? iPod. Iya iPod ya. Oh, iPod. Gue dulu bawa iPod, datang ke backstage, kasih dengar Mas Eros, Mas Eros dengerin, Mas Eros kasih. Tanggapan dia. Ya dia jadi suka kayak gitulah tukar Ini kayaknya- cerita. Oke. Dan Nah dari situ pas Mas Dencas ternyata kenal Mas Eros juga, baru nyambung lah kita nyambung. Singkat cerita adalah one day itu kita lagi pergi bertiga. oke. Mas Eros kan kalau lagi di Jakarta suka gitu tuh lihat ke toko gitar. Waktu itu lagi ke adalah toko gitar di Bekasi lah. Oke. Singkat cerita akhirnya kita ketemu itu pas itu ya memang lagi ada hangout. Nah pas lagi hangout itu
ada omongan tentang karya-karya gue. Akhirnya gue buka omongan sama Mas Eros. Mas Eros bantuin dong. Oh, Gitu. ditembak Iya. langsung. Iya, iseng aja. Oke, terus. Ternyata ya apa yang gua nggak sangka-sangka Mas Eros ternyata agree untuk ikutan gitu loh. Oke. Ini lagi proses rencana lu tadi sama Mas Dencas untuk garap berapa lagu ya waktu itu? Waktu itu ya gue sih sebenarnya satu-satu pada saat. Jadi pas dari yang lagu pertama itu Mas Dencas kan ya mengencourage lah, "Be, lu bikin lagi lah," gitu. Dia kan dengar beberapa lagu gua. Jadi kayak direkam-rekamin lah itu sayang gitu. Akhirnya jadi ya udah gua lanjut bikin lagi gitu. Nah, ini di lagu keempat lo akhirnya lo tembak Mas Eros atau pas lagi hangout gitu ketemu Mas Eros isilah dan dia mengiyakan di situ. Gue penasaran begini nih, ini gue penasaran deh. Mungkin teman-teman yang nonton juga pasti penasaran. Mas Eros udah denger lagu lu sebelumnya, apa dia iyain karena nggak enak aja nih? Nah, ini nih penasaran nih. Dia sebelumnya udah denger. Pada saat itu belum dengar. Oke. Dia nggak tahu lagu yang ini, yang Mas Oke. Kita Lagi Kau Dengar. Oke. Cuma mungkin gue berasumsinya Mas Eros itu kan emang kenal gua dan Mas Dencas kan. Oke. Mas Eros tahu karya-karya beberapa lagu gua dan juga tahu karyanya Mas Dencas lah. Jadi pada saat itu Mas Eros nyerahin aja ke kita berdua intinya. Lagu jadi nanti kasih demonya ke Mas Eros, nanti Mas Eros kulik terus dia isi gitu. Oke. Tapi minimal Mas Eros sudah denger ya? Belum. Oh, awalnya belum denger? Belum. Belum sama sekali? Belum. Waktu itu materinya juga belum tahu yang mana gitu loh sebenarnya. Cuma ya gitu, makanya ya Mas Eros mungkin ya punya rasa percaya sama Mas Dencas sama gua karena dia kan mengenal kita gitu loh. Oke, jadi dia iyain dan singkat ceritanya bagaimana prosesnya itu terjadi? Nah akhirnya kita ngulik lah dari beberapa lagu yang gue punya, gue workshop sama Mas Dencas. Sampai akhirnya kita memilih sih Meski Tak Lagi Kau Dengar. Untuk di featuringin sama Mas Eros dan Eros. Gas. Oke. Nah, kalau gue sendiri, gue memang jadi kan inspirasi gue memang heavily dari Silon Seven ya. Jadi kayak Oke. si Meski Tak Lagi Kau Dengar itu memang dulu dibuat tuh zaman gue heavily inspired sama Silon Seven lah, dari Silon Seven. Jadi menurut gue memang Lagu lama lu ya, by the lagu way? lagu lama. Gue tuh itu semua yang gue rekam itu tuh rata-rata lagu lama, Fred. Oke. Yang lagu baru tuh yang nanti yang sama Zendi. Cuma belum Oh, ada rilis. lagi ya? Iya, Oke, itu. kita bahas yang ini Iya. dulu ya. Ntar mungkin di podcast ke-1000 baru saya undang kamu lagi. Siap, amin sampai 1000 ya. Mantap. Iya, terus gimana terus? Ya udah, Udah jadi nih sampel atau demonya atau lagu Meski Tak Lagi Kau Dengar baru dilemparin ke Mas Eros. Mas Eros. Nah itu ya kita itu di situ banyak ini juga lah, mungkin menyatukan apa yang Mas Dencas mau sama yang gue mau lah. Jadi di situ kita lebih banyak argumentasi juga dibanding lagu-lagu yang lain. Oke, ini mulai Gitu. agak serius ya menggarap ini ya. Oke. Karena kan kalau di lagu ini gue cuma berpikirnya ada Mas Eros nih untuk ngisi, jadi kita lebih apa ya namanya, lebih detail lah mungkin lah gitu. Oke. Mas Dencas juga berusaha untuk menyiapkan apa ya namanya, untuk Mas Erosnya bisa masuk enak gitu. Part Betul. untuk Mas Erosnya ya. Wah, ini menarik nih Betul. tentang pengisian dapur-dapur gini, berarti emang perlu yang namanya musik director yang oke ya. Wah, gua tahu nih karakter Mas Eros nih. Gua harus bikinin part sebelah sininya. Iya. Salut buat Om Dencas. Gokil. Oke, terus akhirnya udah jadi tas. Udah akhirnya kita udah jadi vokal sama musik, kita akhirnya tag gitar ke rumahnya Mas Eros. Oh, bawa ke Jogja. Heeh. Tapi vokal lo udah jadi ya, maksudnya vokal yang emang Vokal dirilis. demo, enggak masih belum. vokal demo. Masih vokal demo Masih ya. vokal demo. Oke. Bawa ke Jogja. Ya udah, terus ngetek deh di Jogja. Itu Mas Eros, iya. prosesnya gimana nih? Karena kita ngomongin dapur nih, kita penasaran ya. Kita penasaran Mas Eros itu pas ngetek seperti apa sih? Cepet guys. Iya. Cepet guys, nggak pakai lama kalau Mas Eros. Serius? Iya. Anjir. Iya, gue nggak tahu sih, tapi asumsi gue ya, asumsi gue. Mas Eros itu kan gue tau lah orang yang cukup, makanya orangnya ngulik banget lah. Oke. Jadi
dalam keseharian dia di rumah pun juga orang-orangnya gitaran banget. Jadi mungkin asumsi gue sih ketika demonya pertama jadi itu kan gue udah sempat ngirim ke Mas Eros juga. Oke, oh dia udah sempet dengar. Iya, gue sih cukup yakin Mas Eros udah ngulik. Oke, Gitu loh. oke. Jadi ketika kita datang dia memang udah ada gambaran isian-isiannya. Oke, oke. Pas ngetek sih ya super cepat guys. Cepat sekali jalan beres semua. Iya nggak sekali jalan sih, tapi cepet lah karena kalau gue ngeliatnya Mas Eros itu tuh udah ngonsepin. Oh. Dari intronya solo pastinya, tapi dia kalau lo perhatiin di lagu Mesita Lagi Kedengar, dia tuh selalu dia udah ngonsepin di intro dan endingnya. Jadi Oke. kan bukan solonya doang lagi. Jadi udah ada ininya lah. Tema-tema lead yang dia mau ambil Betul, lah ya. betul. Oke. Kadang kan gue juga sering berhubungan sama gitaris. Kadang ya gitaris itu cuma sibuk di solo guys. Iya. Solonya doang, intronya lemah. Iya. Itu sering banget kayak gitu. Oke. Kalau nyari intro belet banget dan menurut gua intro Agak kayak bodo amat yang penting solo bagian gua deh gitu ya. iya. Dan menurut gua tuh intro tuh lebih susah daripada solo. Soalnya dia Setuju nyari- gak? Iya, nyariin tema yang enak didengar, yang bisa dinyanyikan. Iya, intro itu kan masalahnya lo nggak perlu ngejelimet, tapi kadang kan harus something yang catchy, identitas lagunya gitu. Betul. Kalau solo, gue cukup yakin ya gitaris yang udah sering bermain pasti bisa punya solo yang enak. Betul. Intro tuh susah. Intro itu harus bernyanyi lah ya, kurang lebih ya. Oh, itu udah digarap tuh. Intronya sama outro udah lo datang dia lagi isi. Udah. Jadi rata-rata sih kalau gue datang dia bukan yang lagi masih ngulik ya. Oh. Udah ya mungkin masih ngulik-ngulik tapi dia ngetes lah kayak udah oke. Jadi langsung aja Cepet. Dia pakai gitar Telecaster pastinya. Telecaster apa kalau boleh? Aduh, saya kan kurang paham nih ya permusikan ya. Oke. Bisa dilihat di video saya tuh ada saya Oke, rekam tuh. nanti ada cuplikannya tipis di sini Oke, ya. iya, Kasih iya. ke editor yang Siap. bekerja ya. Oke, jadi itu adalah proses di dapur rekaman meski tak lagi Kau dengar. kau dengar. Nah, setelah Mas Eros udah isi lead gitarnya semuanya, baru terakhir itu adalah waktu lu untuk isi vokal. Prosesnya gimana? Itu di studio atau di mana? Di studio di tempatnya Mas Den. Oh, tempatnya Mas Dencas. Itu prosesnya lama. Gimana sih ini teman-teman kan ini lagu ini cuma 3 menit, 4 menit, tapi kan mereka kan pada nggak tahu prosesnya itu seperti apa loh. Kayak apalagi di proses lagu lo yang duet sama Mas Eros itu lo sampai ke Jogja untuk nemenin Mas Eros main gitar. Sebelumnya dibikin dulu sama Om Dencas dan lo isi vokalnya. Nah, kalau isi vokalnya kayak gimana? Ada kesulitan apakah di sana? Di vokal sih sebenarnya ya apa ya namanya? Ya sama lah, mungkin gue udah banyak ngulik juga pas kita mau nge-tag gitu. Cuma paling pas kita vokal gitu, jadi kadang kan Mas Dencas tuh sebagai musik director ada keinginan juga. Jadi kadang kita ada bentrok-bentrok tapi ya kita satuin akhirnya. Oke. Lama gak tuh prosesnya tuh? Ya nggak lama sih ya kalau ya kurang lebih 3 jaman lah. 3 jam termasuk lama. 3 jam lama ya. Ya, tapi ya worth it lah pas didengar suaranya juga wow. Gokil banget. Dan buat teman-teman yang penasaran mungkin bagaimana sih lagunya nih, tadi prosesnya kayak jauh banget, udah dibikin aransemen ke Jogja dulu untuk tag gitar, lu balik lagi ke Jakarta untuk tag vokal. Seperti apa bisa didengerin langsung di sini, Albert Di Tanabe sini. ya. Albert Tanabe meski tak lagi Kau dengar. Kau dengar. Oke. Ya, berarti begitu ya proses rekamannya ya. Cukup jelimet juga ya, Iya. Abang. Enggak lah, nggak jelimet. Itu kita ke Jogja itu hitungannya ya rekaman 1/4 hari lah, sisanya jalan-jalan sih. Jalan dan kuliner. Oke. Terakhir nih, Mr. Albert Tanabe. Iya, Mungkin, ini pertanyaan yang paling krusial. Coba sebutkan alasan buat teman-teman yang sedang menonton, mungkin alasannya apa sih gua harus dengerin karya-karya dari Albert Tanabe, atau gua harus follow lu, gua harus tahu lebih dekat Albert Satu ya, Tanabe. guys. Iya, mungkin bisa dijelasin buat teman-teman. Satu ya guys. Satu paragraf. Jadi ya buat teman-teman yang apa namanya ya suka cowok ganteng pastinya itu satu. Oke. Terus kedua buat teman-teman Tadi yang- satu. kan satu-satu. Satu itu satu-satu, nanti satu-satu. Oke, terus
Ya kalau gue sih apa ya, mungkin ya lagu-lagu gue banyak tema-tema yang mungkin relate sama kehidupan, jadi mungkin bisa jadi sesuatu yang menginspirasi teman-teman juga. Jadi dan pastinya lagunya enak-enak dan catchy-catchy. Oke. Dengerin aja. Mendengarin featuringnya nanti bakal keluar sama Zendi juga ya ada ya? Iya, Mas Zaini nanti ada Freddy Wijaya juga, featuring Freddy Wijaya. Oke, mungkin saja ada. Oke, dan Mungkin saja ada. Oke, next project selanjutnya apa lagi yang mau dikerjain? Next project, Abe, oke. Hanabe. Abis ini gue ada proyek sama Zendi Kusuma, Oke. tapi kalau itu lagunya dengan tema yang berbeda. Kalau biasa kan pop, yang ini pop. Kalau sama Mas Zendi ini lagunya ini lebih modern rock lah. Tapi itu gue banget, itu gue banget. Oh, kamu banget ya. Itu aku banget. Aduh kecetot. Ya udah. Oke, jadi Terus ya gue lagi ada mau rilis 3 lagu baru. Itu Wow, produktif satu sekali EP ya. lah ya. Satu EP sama teman-teman gue. Lagu-lagu ini ya mungkin lebih menceritakan tentang perjalanan cinta sih. oke. Perjalanan cinta, patah hatinya. Oke, terakhir nih buat teman-teman yang mungkin sedang menonton di sini nih, ada yang mau mulai ngeband, mungkin ada sedikit dari Koabe, wejangan. Buat teman-teman yang mau ngeband gitu. Kalau ngeband itu ya jangan suka putus tengah jalan. Sat kalian. Oh iya, makanya dia jadi solois ya. Oke. Iya, Jadi- ya buat gue ya gini, ngeband itu tuh susah memang, karena ngeband itu tuh kayak lo mungkin punya istri ada 4 atau 5, lebih susah daripada lo menjalin hubungan asmara menurut gue. Kok jadi Karena cewek ya? satu ya lu cuma hubungan pertemanan dan sometimes seiring berjalannya waktu tuh egonya makin gede, apalagi kalau udah dapet duit, ya kan, dapat duit, dapat pasangan, ya Iya. kan, ya jadi kadang lu orang tuh harus inget men visi misi dari awalnya tuh apa untuk selalu stay together. Kalau enggak mah cuma buang-buang waktu. Gitu. Dan juga mungkin buat teman-teman yang baru mulai ngeband bingung mau ngeband wadahnya di mana nih. Sekali lagi gue mau jelasin ke teman-teman, kita ada yang namanya Pesta Band. Yes. Di sini ini bisa jadi wadah buat teman-teman yang punya karya, mau nunjukin karya lo. Mudah-mudahan dari sini lo makin banyak dikenal dan nggak cuman kita sediain tempat kalian untuk atau wadah kalian untuk main, kita juga sekarang sudah siapin promo-promo seperti ini Yes, di digital. Mungkin kita bisa kenalin kalian lebih luas. Jadi jangan ragu buat teman-teman untuk ke Pesta Band. Nanti info lebih lengkapnya bisa ke Instagram ya. Nanti ditaruh di sini ya. Nanti ada Mas Admin yang tatonya sampai sini-sini itu akan membantu kalian. Sebelum kata penutup. Apa? Sebelum kata penutup. Apa tuh? Kayaknya kamu udah beberapa kali main jadi headliner di Pesta Band. Menurut lo Pesta Band itu seperti apa? Gitu? Pesta Band itu wadah yang sangat mantap banget guys. Pesta Band itu kita jadiin tempat untuk berkomunitas yang baik, saling support sesama musisi. Sometimes kita juga ada sponsor dari brand-brand musik. iya. Kadang ada figur-figur besar yang ada di Pesta Band. Kita bisa sharing tentang ilmu, ya birong besar, gitu. Oke guys. Jadi Penutup. Penutup, Hari ini. kata-kata buat band. Jangan sampai ego lu lebih besar daripada mimpi lu. Wis. Woi, mulai dong. Ahli ini. Buat band tuh, buat band. Buat band. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman. Jangan lupa follow Subrek dan juga komen di bawah ini siapa tamu selanjutnya yang akan kita undang di podcast. Pesta Band. Komen.